Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Chandra. Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai pengantara sistem komputer. Sebenarnya apa sih pengertian sistem komputer itu? Jadi, sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer yang berupa hardware, software, dan firmware yang saling berhubungan atau berintegrasi dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dari ketiga elemen tersebut bisa digambarkan seperti bagian di bawah ini. Nah, ini merupakan elemen-elemen sistem komputer yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu hardware. Hardware merupakan peralatan komputer yang terlihat secara fisik yang bisa dipegang. Nah, hardware ini dikategorikan menjadi 4, yaitu perangkat output, perangkat input, media penyimpanan, dan media pemrosesan. Kemudian elemen berikutnya yaitu software. Software merupakan program yang berisi instruksi atau perintah untuk melakukan pengolahan data. Jadi, setelah ada hardware, maka harus ada software atau program aplikasi dan sistem operasi. Jadi, software itu terdiri dari sistem operasi dan program aplikasi. Sistem operasi itu ada beberapa macam, bisa menggunakan Linux maupun Windows. Sedangkan program aplikasi ini setelah diinstal sistem operasi, maka diinstal program-program aplikasi yang dibutuhkan. Elemen berikutnya yaitu brainware. Brainware merupakan seseorang yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer. Jadi bagaimanapun secanggih apapun suatu komputer, tanpa adanya brainware atau pengguna atau user, maka tidak ada gunanya karena komputer tidak digunakan. Berikutnya yaitu tentang hardware. Nah, hardware merupakan media untuk memasukkan, memproses, menghasilkan atau menyimpan dalam suatu proses sistem komputer. Nah, hardware ini terbagi menjadi input device. Yang pertama input device. Input device itu adalah media untuk memasukkan data sehingga akan diproses oleh prosesor guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Jadi, di sini input device itu contohnya mouse, kemudian keyboard, ada kamera, ada mikrofon, dan nanti masih banyak yang lainnya. Elemen berikutnya yaitu process device. Process device merupakan perangkat yang berhubungan dengan fungsi pemrosesan dalam komputer itu sendiri. Nah, pemrosesan dalam suatu komputer terjadi pada CPU. Jadi ini gambar CPU yang di dalamnya terdapat perangkat-perangkat atau komponen-komponen hardware seperti prosesor, ada RAM, ada optical drive, ada hard disk, ada heatsink, floppy yang sekarang jarang digunakan, bahkan tidak pernah. Kemudian sistem fan atau kipas, power supply, dan motherboard. Nah, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan atau tugasnya masing-masing. Contohnya, prosesor. Prosesor ini berfungsi adalah untuk menjalankan sistem komputer, ibaratnya sebagai otak daripada
komputer tersebut. Nah, sedangkan ini memori. Memori itu untuk menyimpan proses kinerja komputer sementara. Kemudian motherboard. Motherboard itu adalah perangkat yang menghubungkan perangkat keras atau perangkat-perangkat di CPU itu antara satu dengan yang lainnya. Itu di sini ditempatkan pada motherboard. Kemudian power supply. Power supply ini berguna untuk menghantarkan arus listrik sebagai pengontrol besarnya voltase yang masuk ke komputer. Nah, dan fungsi yang lainnya nanti akan lebih detail dijelaskan pada materi perakitan PC. Elemen hardware berikutnya yaitu output device. Nah, output device ini merupakan perangkat komputer yang memberikan output atau keluaran atau hasil yang berupa tampilan visual maupun suara ataupun tampilan cetak. Nah, contohnya di sini yaitu monitor, yaitu tampilan berupa visual, printer nanti menghasilkan tampilan berupa cetak, speaker yaitu audio ya. Nah, ini LCD proyektor juga berupa visual, ini plotter berupa cetak juga ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu storage device. Nah, storage device ini merupakan sebagai media penyimpanan untuk data-data yang ada di komputer. Contohnya storage device di sini yaitu hard disk. Hard disk ini untuk penyimpanan pada komputer di CPU, sedangkan ini adalah eksternal hard disk, jadi penyimpanan eksternal, seperti fungsinya sama seperti dengan USB flash disk atau memory card. Nah, sampai di materi hardware, semoga dapat dipahami ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu software. Nah, elemen yang kedua dari sistem komputer yaitu software. Apakah itu software? Software merupakan pengatur pengatur pada sistem komputer yang bisa mengendalikan atau menjalankan hardware sehingga berfungsi. Kemudian software terbagi menjadi 4 sesuai dengan fungsinya atau dikategorikan sesuai dengan tugasnya. Sistem operasi, bahasa pemrograman sebagai alat bantu dan aplikasi. Yang pertama saya jelaskan tentang software sebagai sistem operasi. Nah, di sini sebagai sistem operasi maksudnya software ini bertugas untuk menjalankan semua aplikasi yang ada di komputer. Jadi, sebelum menginstal atau menambahkan software aplikasi yang lain ke dalam suatu komputer, maka yang pertama kali kalian lakukan harus menginstal sistem operasi. Boleh menggunakan sistem operasi Windows, bisa juga menggunakan sistem operasi Linux. Berikutnya yaitu software sebagai dikategorikan sebagai bahasa pemrograman, yaitu digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer. Jadi, untuk membuat suatu program aplikasi digunakan yang namanya bahasa pemrograman. Kalian juga sudah belajar tentang bahasa pemrograman pada materi pemrograman dasar. Nah, di situ bahasa pemrograman itu apa saja aplikasinya? Contohnya PHP, Python, C++, C#, Visual Basic, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu software sebagai alat bantu. Software sebagai alat bantu di sini yaitu software yang bertugas untuk memaksimalkan daya kerja perangkat lunak dan perangkat keras. Jadi memaksimalkan daya kerja software dan hardware. Alat bantu di sini yaitu misalkan untuk
mengamankan sistem dari virus, kita menggunakan antivirus. Apabila kita akan membuat partisi, bisa menggunakan partisi magic, atau kita bisa menggunakan Norton Utility. Nah, itu software sebagai alat bantu. Kemudian software dikategorikan sebagai aplikasi, program aplikasi. Yang dimaksud program aplikasi di sini yaitu suatu software yang dibuat oleh perusahaan software, yaitu berguna untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya umum. Contohnya, apabila kita butuh untuk pengolahan kata, untuk mengetik, maka kita install program aplikasi Microsoft Word. Misalkan untuk mendesain atau mengedit foto, kita bisa menginstal Photoshop. Kemudian untuk memutar lagu atau video, kita bisa menginstal Video Media Player atau Winamp misalkan. Nah, itu kategori software sebagai program aplikasi. Selanjutnya yaitu elemen yang ketiga adalah brainware. Nah, di sini brainware itu merupakan seseorang atau pengguna yang mengoperasikan komputer. Nah, brainware ini terbagi menjadi 3, yaitu programmer, operator, dan administrator. Nah, programmer adalah yang bertugas untuk membuat sebuah program aplikasi yang akan diinstal pada komputer. Sedangkan untuk operator ini adalah semua orang yang menggunakan komputer, yang user. Misalkan kalian menggunakan komputer atau laptop, itu masuk ke bagian operator. Kecuali kalau kalian sudah mahir untuk pemrograman, bisa kalian termasuk ke golongan programmer. Apabila mahir jaringan, kalian bisa masuk ke bagian administrator jaringan. Nah, tugasnya administrator jaringan di sini adalah mengelola sistem pada komputer maupun jaringan komputer. Nah, jadi seperti contohnya di sekolah, yang bertugas menjadi administrator jaringan adalah seseorang yang bertugas atau yang punya tanggung jawab tentang troubleshooting jaringan yang ada di sekolah ini. Nah, seperti itu. Jadi, brainware itu pengguna komputer dan juga dia bisa jadi menjadi operator, bisa juga menjadi administrator, bisa juga menjadi programmer. Sekian penjelasan tentang hardware, software, dan brainware yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu sistem komputer yang bisa membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan digitalisasi atau komputerisasi. Semoga pengantar sistem komputer ini bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.